Aku
Prakteknya tuh besok, Beb. Kok kamu? Tolong di mute dulu ya. Tes. Kalau sekarang masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Udah masuk, Pak. Udah masuk. Pak, aman, Pak. Aman. Oke. Yang lain diinfokan segera join juga ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Salam, Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Ada yang tidak enak badan atau kurang sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, semuanya sehat. Oke, teman-teman sudah pada lihat e-learning-nya belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada berapa materi Belum hari? dibaca, Pak. Sudah, Pak. Nggak bisa masuk, Pak. Belum dibaca. Ya, materinya ada berapa untuk hari ini? Ada tiga. tiga. Ada tiga. Ya, sebelum masuk ke materi, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan peserta kemarin. Karena banyak yang WA ke saya, Pak pada bingung. Nah, ini kesempatannya saya buka 10 menit ya untuk silahkan yang mungkin masih ada. Barangkali masih ada. Nggak kedengaran, Pak. Nggak kedengaran? Suaranya, Pak. Oke, sebentar. Harap di-mute. Rizky Fadila. Yang Ada lain, yang belum di-unmute itu. ya, yang lain silahkan di-mute ya.
Oke, di materi hari ini ada 3 materi yang akan dibahas. Kemudian sebelum saya membahas materi tersebut, dari pertemuan kemarin, itu kan masih banyak yang menghubungi saya melalui WA. Nah, barangkali masih ada yang terkendala atau kurang paham. Ini saya beri waktu 10 menit untuk menanyakan yang kemarin. Ada atau tidak? Oke, silahkan Mbak Sakila. Sebelumnya saya bertanya, kan di tugas keduanya itu Mbak Sakila, apa ya, Pak? suaranya Aku putus-putus. bingung. Oh ya. Mungkin Udah bisa, kedengaran, Pak? mungkin Mbak Sakila bisa, Suaranya putus-putus. ya, Mbak Sakila suaranya putus-putus, mungkin bisa menyampaikan lewat chat dulu di kolom chat. Terus Mas Nur Ihsan, Mohon izin bertanya, Pak. Hmm. Untuk yang tugas kedua itu kan suruh buat 3 operator. Nah, itu operator yang dimaksud itu 3 codingan atau 3 tugas? Itu, Pak. Terima kasih. oke, yang ditanyakan Mas Nur Ihsan itu 1 tugas, tapi mencakup 3 operator. Sudah paham belum, Mas? 1 tugas, tapi dari 1 tugas itu menjawab ada 3 operator. Belum, Pak. Belum. Jadi misalkan Mas Nur Ihsan membuat kalkulator. Nah, di kalkulator itu nanti ada misalkan penjumlahan, pengurangan, perkalian. Berarti itu kan sudah mencakup 3 operator. Misalkan nanti mau dibuat lebih, ya lebih bagus. Mohon maaf, Pak, kalau salah gimana, Pak? Ini kalau salah nggak masalah. Nanti kalau salah akan dikoreksi, nanti di pertemuan praktikum akan kita bahas. Ya, karena kurang paham juga. Iya. Ada lagi Mas Nur Ihsan? Saya ya. Oke. Mas Rizal. Ya Pak, saya mau nanyain soal materi yang kemarin nih, yang dari VDF kan di sana ada contoh penulisan tipe data ya Pak ya. Nah, di sini tuh saya nggak ngertinya tuh ada kata print TF itu waktu saya coba dan nggak dicoba pun hasilnya sama aja gitu Pak. Jadi apa gunanya gitu? Oke. Jadi printf sama cout itu sebenarnya sama. Kalau cout biasanya untuk yang C++, kemudian kalau printf itu biasanya untuk yang bahasa C. Untuk kedepannya nanti pakainya cout semua saja. Kalau misalkan menemukan printf, ganti cout. Gimana Mas Rizal? Sudah terjawab? Iya, berarti sama aja gitu ya Pak? Iya, sama saja. Oh ya udah, terima kasih Pak. Ya. Mbak Risma, silahkan. Izin bertanya, Pak. Hmm. Untuk spasi itu nanti berpengaruh tidak ya, Pak ya? Untuk apanya, Mbak? Spasi. Spasi nanti akan ada beberapa yang berpengaruh, akan ada yang tidak. Kalau yang ada di string, yang ada di dalam tanda petik, itu nanti spasinya tidak akan pengaruh. Dalam artian tidak akan error. Tapi kalau dia merupakan suatu bagian dari sintak, itu nanti akan error. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Mbak Hermia? Iya Pak, untuk yang pemakaian float sama integer. Kalau float kan untuk bilangan pecahan. Nah, itu kan soalnya yang pertama kan soal segitiga kan memungkinkan nilainya hasil akhirnya kan pecahan. Tapi waktu tugas yang pertama kan hasilnya kan nggak pecahan kan Pak. Apa untuk yang segitiga itu harus pakai float atau boleh pakai integer karena hasilnya nggak pecahan? Oke.
Jadi terkait dengan penggunaan tipe data, apakah mau integer atau float, seperti yang ditanyakan Mbak Hermia kan sebenarnya sudah terjawab ya. Misalkan ada kemungkinan ada pecahan, ya silakan pakai float. Kalau misalkan benar-benar yakin nggak ada pecahan, ya silakan pakai integer. Seperti itu ya Mbak Hermia. Nggih, Mbak, makasih. Oke, ini Mas Ihsan present lagi, tapi nanti ya. Saya persilakan Mas Giri dulu. Oke, baik, Pak. Pak izin bertanya, untuk tugas yang nomor 2 berarti itu operatornya harus beda ya? Nggak boleh sama? Ya, harus beda dan minimal 3. Kalau lebih, maka nanti lebih bagus. Oh begitu ya Pak. Iya. Terima kasih. Oke, silahkan Mas Nur Ihsan. Mohon izin bertanya, Pak. Itu kan kemarin banyak dari saya yang WA masalah codingan error terus. Nah, itu tapi pakainya HP bukan laptop. Itu kok ada perbedaan, gimana Pak cara mengatasinya? Ya, jadi antara HP dengan laptop dengan software yang berbeda, seperti yang saya sampaikan di awal, itu kan memang ada kemungkinan nanti codingannya juga berbeda. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dipastikan errornya itu di mana, itu kan ada petunjuknya. Nah, itu silakan diklik, nanti errornya di situ, kemudian nanti di error itu juga akan diberikan keterangan. Misalkan near line 19 kurang apa, kan namanya dikasih keterangannya itu silakan dilengkapi. Kalau misalkan nanti masih ada yang belum terjawab, kalau tanya ke saya melalui WA, sebaiknya sekalian dikirim screenshot-nya juga. Atau nanti di akhir misalkan masih ada waktu, Mas Nur Ihsan bisa mempresentasikan permasalahannya. Iya Pak, soalnya kemarin banyak banget yang WA saya gitu sih. Ya. Oke. Mbak Diajeng. Izin bertanya Pak, apa perbedaan penggunaan tanda double slash sama tanda bintang dan slash? Bukannya itu sama-sama untuk komentar ya Pak? Ya. Kalau double slash itu komentarnya untuk yang satu baris. Tapi kalau slash kemudian ada bintangnya, itu untuk komentar yang banyak baris. Misalkan nanti ada 5 baris sebagai komentar, ya nanti harus menggunakan slash bintang supaya lebih efektif daripada kita harus mengetikkan double slash. Yaitu tergantung kenyamanan dari kita juga. Kita nyamannya pakai yang double slash atau slash bintang-bintang. Bebas itu Mbak. Nggak ada permasalahan. Iya Pak, makasih. Ya. Oke, Mbak Sakila. Itu pertanyaan saya di Oh, sudah dicek ya? komentar. Oke. Tugas yang kedua itu membuat 3 operator yang ada numerik dan string. Tapi ada keterangan bermakna. Maksud dari bermakna itu ada artinya. Jadi jangan hanya misalkan halo itu enggak, tapi diberikan maknanya. Misalkan penjumlahan, terus nanti diberikan contohnya. Seperti itu ya Mbak Sakila ya. Terima kasih Pak. Ini Mas Solihin, pertanyaannya sama dengan Mas Rizal tadi. Printf itu sama dengan cout. Hanya saja kalau cout kan penulisannya cout, kemudian lebih kecil 2 kali. Kalau printf itu harus menggunakan dalam kurung yang nanti akan dieksekusi, yang akan keluar di layar. Untuk semuanya nanti mulai hari ini menggunakan cout saja. Kenapa kemarin saya tampilkan printf juga? Karena untuk mengetahui perbedaan antara C dan C++. Oh ya, terima kasih banyak Pak. Oke, saya akan menjelaskan tentang materi hari ini.
karena sudah 10.50. Ini sudah masuk semua belum ya? Masih ada yang belum masuk. Oke, untuk materi hari ini sebenarnya ke percabangan. Hanya saja kemarin saya ada yang kelupaan belum tak sampaikan, yaitu tentang operasi atau input ini ya. Walaupun juga pernah saya singgung, kalau input itu nanti menggunakan cin. Kalau sebelum-sebelumnya kan pakai luaran, untuk output itu kan cout. Kalau untuk input nanti menggunakan cin ini. Sintaknya cin kemudian lebih besar 2 kali. Jadi nanti antara cin dan cout itu berbeda. Kemudian setelah cin itu, maka nanti yang diinput itu apa? Yang diinput adalah hasil dari variabel yang telah kita deklarasikan di atas biasanya ketika kita membuat sebuah program. Contohnya ini, di sini ada perintah cout masukkan bilangan genap. Maka nanti setelah menuliskan tersebut ada cin-nya. Nah, di sini variabelnya adalah bil genap. Ini merupakan variabel yang harusnya itu juga sudah dideklarasikan di atas. Kalau bil genap ini nggak dideklarasikan, otomatis juga nanti programnya akan error. Kemudian untuk pemanggilan variabel sama, langsung memanggil variabelnya, tidak ada tanda kutipnya. Kalau ada tanda kutip, itu berarti dia merupakan string atau kalimat. Kemudian contohnya ini, kemarin untuk panjang karakter sudah saya jelaskan ya? Sudah atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Jadi di dalam variabel itu bisa ditambahkan keterangan lagi, yaitu panjang karakter. Panjang karakter itu biasanya nanti juga digunakan untuk memvalidasi. Misalkan nick. Nick itu nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan itu panjangnya berapa, teman-teman? 18. Jumlah digitnya berapa? 16. 16. Nah, 16. misalkan itu sudah pasti 16, maka untuk panjang karakter itu dideklarasikan sekalian. Panjangnya berapa? 16. Apakah boleh lebih? Ya, sebenarnya boleh lebih, cuma untuk efektif. Seperti halnya kemarin saya jelaskan, algoritma adalah sesuatu yang kita gunakan, yang kita buat. Sebisa mungkin kita membuatnya itu juga seefektif mungkin. Maka panjang karakter juga harus disesuaikan dengan apa yang telah kita ketahui. Misalkan panjang karakter nick tadi 16, ya kita tuliskan 16. Jangan lebih. Kalau kurang, itu jangan juga. Karena nanti kalau kurang, kita tidak bisa menginputkan lebih dari yang ini, yang telah kita tentukan. Jadi contohnya ini. Char nama, di sini panjang karakternya adalah 25. Di sini kita hitung 1, 2, 3, spasi dihitung ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka panjang karakter 25 ini untuk nama bisa dikatakan aman, misalkan nama-nama itu nanti misalkan terdiri dari 2 kata atau 3 kata. Nah, ini juga harus kita analisis. Nama itu sebaiknya panjang karakternya berapa? Kemudian nanti misalkan menemukan alamat. Nah, alamat itu apakah menggunakan char? Kalau menggunakan char, panjang karakternya berapa? Kalau ingin lebih aman, maka gunakan varchar. Seperti itu ya. Ini untuk contoh panjang karakter. Nah, ini untuk contoh yang ada inputnya. Kalau tadi kan cuma output saja, ini nggak ada cin-nya. Sekarang ya ada inputnya. Di sini, char nama 25 artinya apa? Panjang karakter. Panjang karakter yang bagaimana? Jumlah hurufnya ada 25, Pak. Kalau dijelaskan dari awal, char nama 25 artinya apa? Panjang karakter nama 25. Dengan tipe data?
variabel yang memiliki char 25 Tipe data char. dengan tipe data yang Oke, benar. Jadi ini artinya ada variabel nama dengan panjang karakternya 25 bertipe data char. Maka nanti untuk inputnya dia memanggil variabel ini yang di sini. In-nya nama. Nah, ketika nanti di run, hasilnya seperti yang ada di layar ini ya, item ini. Ketika nanti memasukkan inputannya itu lebih dari 25, itu nanti akan divalidasi oleh sebuah sistem. Seharusnya tidak bisa. Terus lanjut. Ini nanti nggak usah, nanti silakan teman-teman besok ketika praktikum dipraktekkan atau nanti setelah teori ini juga bisa langsung dipraktekkan, nggak masalah. Oke, untuk yang input ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Mohon izin bertanya Pak, saya Nur Iksan. Ya, silakan. Untuk char tersebut apakah memiliki jangkauan? Itu sih. Iya, ada. Kalau yang lebih panjang lagi, gunakanlah varchar. Nanti untuk jangkauannya saya juga kurang hafal. Ini saya carikan ya. Nanti teman-teman juga bisa mencari ini di googling, silahkan googling. Jangkauan untuk masing-masing tipe data itu berapa, silahkan dicari. Karena saya nggak hafal ini. Oke, nanti silahkan dicari ya Mas Nur Ihsan dan teman-teman semua. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, ternyata ada yang banyak resen ya. Oke, siapa tadi? Di sini, Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi masalah spasi. Kalau seandainya spasi tersebut tidak dimasukkan, apakah tetap harus dikategorikan dalam char nama? Misalnya kalau tidak dispasikan 24, kalau dispasikan 25. Jadi kalau seandainya tidak dispasikan, tidak menambah spasi, gimana Pak? Akan error atau tidak? Iya, otomatis spasi itu tetap akan dihitung. Jadi ketika kita menentukan panjang karakter, kita juga harus menganalisis. Kira-kira nanti spasinya itu ada berapa. Kalau lebih aman lagi ya silakan dibuat ada toleransi. Jangan pas. Kecuali kita menuliskannya sudah pasti-pasti. Misalkan Nick, sudah pasti 16 ya, silakan boleh saja 16. Tapi kalau mungkin nanti ada kemungkinan-kemungkinan lain, ya silakan ditambahkan dengan toleransinya. Misalkan tambah 5 atau 3, silakan. Oh ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, silakan Mas Iwan. Izin bertanya Pak. Ya. Kan tadi ada ya Pak, kode SIN ya Pak, untuk input ya. Iya, benar. Jadi nanti kita masukkan variabelnya gitu Pak, atau gimana? Ya, oke. Jadi untuk C-in ini bisa bekerja, bisa berjalan ketika dia memanggil variabel. Nah, otomatis kita juga harus mendeklarasikan variabelnya dulu. Contohnya ini. Variabelnya adalah nama. Kalau variabel ini kita ganti dengan nana, kemudian C-in-nya manggilnya nama, nanti juga akan error. Idealnya di sini juga sama. Nanti juga akan error. Karena nama variabel nama ini tadi tidak ada di atasnya. Jadi segala sesuatu yang kita memanggil variabel seharusnya juga sudah ada atau dideklarasikan variabel itu di atasnya. Itu ya Mas Iwan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Mas Paul. Pak, izin bertanya Pak. Kan char namanya 25. 25 itu untuk apa ya Pak?
Oke. 25 itu untuk panjang karakternya, Mas. Tadi juga sudah saya sampaikan, 25 yang di dalam bracket ini ya. Ini namanya kurung bracket ya, saya sebutnya ya. Nah, itu merupakan panjang karakter. Panjang karakter itu yang harus kita analisis. Yang harus kita tentukan di awal. Jangan sampai ketika kita sudah membuat, kemudian nanti ternyata ada yang miss, nah nanti kan kita otomatis juga harus mengedit program tersebut. Kalau misalkan kita membuatnya masih sedikit-sedikit ini, nggak masalah. Tetapi nanti misalkan kita sudah membuat sebuah program, otomatis nanti sintaknya itu juga akan banyak, nggak cuma 10 atau 20 baris. Nanti bisa ratusan atau mungkin bisa sampai ribuan. Seperti itu. Jadi untuk panjang karakter ini harus kita benar-benar analisis sebelumnya. Misalkan NIM teman-teman itu misalkan cuma 8 digit. Nah, silakan ditulis saja 8. Kemudian nama. Misalkan ada yang namanya itu lebih dari 25 karakter, ya kita harus membuatnya lebih lagi, misalkan jadi 50 atau 30. Seperti itu, Mas Paul. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Mbak Vina Damayanti. Tanya, Pak. Tipe data teks kan ada char sama string ya, Pak? Apa kita bisa langsung aja pakai string, apa harus pakai char ini juga, Pak? String kan bisa langsung ditampilkan kayak kalimat gitu, Pak. Terima Iya, kasih. bisa. Bisa, Mbak Vina. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Mbak Melina. Ya Pak, saya mau nanya. Itu tadi yang di slide nomor 5, itu kan ada sistem CLS ya. Itu maksudnya gimana ya Pak? CLS itu fungsinya buat apa ya Pak? Oke. Sistem CLS, kemudian ada CLR, SCR, itu sama. Fungsinya untuk menghapus layar sebelumnya. Jadi nanti ini, ketika dieksekusi, itu kan nanti muncul pertama kalinya ini masukkan nama Anda. Misalkan ditulis siapa Fulan, maka nanti muncul Fulan. Kemudian apa yang Anda bawa apa, misalkan pensil, maka nanti langsung muncul pensil. Nah, kemudian di sini ada informasi lagi, terima kasih atas informasinya. Nah, supaya yang kita tampilkan di sini, kan tadi ada 3 ini ya, 1, 2, 3, supaya 3 baris ini hilang, maka dibutuhkan ini sistem CLS. Jadi nanti ini untuk menghapus 3 baris tadi. Jadi supaya tampilan layarnya menjadi bersih lagi, kosong lagi. Seperti itu Mbak Melina. Iya, Nanti, makasih Pak. ya, nanti untuk sistem CLS ini bisa diganti dengan CLR SCR. Kalau CLR SCR nanti juga ada kurungnya, kemudian titik koma. Tapi Iya, Pak. Oke, silakan Mbak Istiqomah. Ya Pak, izin saya Pak. Kalau misal nama yang atas beda sama yang nama yang bawah itu bisa mengaruh ke error nggak Pak? Jadi variabel itu harus sama. Variabel yang ada di atas dengan penyebutan variabel yang ada di bawah itu juga harus sama. Kalau misalkan ingin dibuat yang berbeda, ya otomatis kita harus membuat variabel lain. Nanti dengan variabel itu sesuai kita. Berarti bisa error ya Pak nanti ya? Iya, bisa error kalau misalkan itu nama variabelnya berbeda. Nanti ketika latihan di rumah sulit di ini ya, silakan explore lebih jauh lagi dengan mengubah-ubah itu. Ketika ini diubah, nanti errornya apa? Seperti itu. Oke, makasih Pak. Mas Maulana.
Halo Mas Maulana. Oke, nggak ada. Silakan Mbak Vega. Baik Pak, izin bertanya. Terkait karakter Pak, itu kan dicontoh variabel nama dengan panjang karakter 25 yang dituliskan dalam bentuk huruf. Nah, kalau semisal saya mengkhususkan inputannya itu dalam bentuk bilangan, itu gimana ya Pak? Terima kasih Pak. Kalau ingin diubah menjadi bilangan, maka diubah juga tipe data yang numerik. Bisa pakai integer atau float. Seperti itu Mbak Vega. Baik Pak. Ya. Mas Maulana, silakan terakhir sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya nanti. Pak. Halo, Mas Maulana. Ya Pak, gini. Saya mau tanya soal SIIN Pak. Di contoh implementasi input-output yang Bapak kirimkan, itu kan char nama 25. Out siapa namamu. Itu kalau kita langsung terobos pakai apa tanda apa itu lebih kecil dari 2 lebih kecil terus kita tulis contohnya 3 itu kan Nggak mungkin bisa Mas. Pak. Nggak bisa. Oh nggak bisa Pak. Ya. Jadi yang ada cout, kemudian lebih kecil, kemudian langsung variabelnya, itu bisa muncul ketika kita sudah memasukkan inputnya. Oh iya. Oh. Kalau di sini kan untuk variabel nama kan belum ada konstantannya. Jadi in ini digunakan untuk mengisi konstanta tersebut. Pak, berarti kalau saya tulis apa intemennya sudah saya isi, saya bisa Pak pakai yang cara itu langsung. Ya. Kalau konstantanya sudah ditetapkan itu nanti bisa langsung muncul. Tapi kalau belum ditetapkan dia tidak akan muncul. Oh iya. Berarti ini gunanya kalau kita belum memasukkan apa? Belum memasukkan konstantanya itu Pak ya. Memasukkan konstantanya. Nanti bisa dicoba juga ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke materi lagi tentang percabangan. Ini ada yang belum masuk, yang lain segera menghubungi ya, diinformasikan. Karena nanti ini akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, supaya nanti semuanya kebagian kelompok. Maaf Pak, tadi di grup ada yang bilang itu masalah sinyal tuh, jadi nggak bisa masuk. Oke, atas nama siapa? Atas nama Vira. Vira. Iya Pak, Vira. Vira, siapa nama lengkapnya? Vira Handayani. Oh, Vira Handayani, oke. Sama itu Pak, Hajiria Tandawali. Oke. Izin Pak, nama Puja Ayu sedang beli kuota. Oke. Izin Oke, Pak, dulu ya. atas nama Dini Rahmayani tidak ada sinyal. Oh, banyak juga ya. Hajiria Tandawali hadir. Oh, ini udah ada ini. Ya Pak, hadir. Tapi siapa? Vira Handayani, kemudian Puja. Dini Rahmayani Pak. Dini Rahmayani. Puja itu siapa nama lengkapnya? Puja Ayuningsih. Puja Ayuningsih. 3 ya yang enggak, yang ada info. Yang lain nggak ada info ya? Pak. Gimana Mbak? Ulil juga katanya sinyalnya lagi buruk Pak. Ulil Wafa ya? Iya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya tentang percabangan.
Di sini ada 2 materi tentang percabangan. Nah, terkait dengan materi ini akan saya langsung bagi kelompok-kelompok. Dari materi tersebut, nanti silakan didiskusikan per kelompok. Nanti secara acak saya juga akan masuk ke ruangan teman-teman. Jadi nanti saya akan menggunakan breakout room. Nanti semuanya akan saya bagi kelompok tersebut. Kemudian setelah mempelajari tentang percabangan ini nanti, di sini kan ada tugas ya di slide-nya. Saya tunjukkan tugasnya. Oh, enggak ada, sebentar. Cabang kedua. Oke. Oh, belum ada juga. Oke, jadi nanti gini aja. Terkait dengan tugas tersebut adalah teman-teman nanti semuanya berkelompok membuat kasus tersendiri, permasalahan tersendiri yang ada kaitannya dengan percabangan. Nah, percabangan itu apa? Nanti silakan teman-teman membaca ini berkelompok di kelompoknya masing-masing. Nanti setelah itu saya akan secara acak juga masuk ke room masing-masing. Nanti setengah jam sebelum berakhir, silakan teman-teman mengisi forum ini. Forum. Nah, nanti ketika mengisi forum tersebut, tadi kan sebenarnya juga sudah saya buat ya. Tapi kebanyakan pada nyepam. Nyepam itu cuma untuk persensi. Seperti halnya disampaikan di awal, saya itu nggak ingin persensinya nggak seperti itu. Jadi forum itu digunakan cuma untuk diskusi. Nah, nanti silakan subjek diisi dengan nama kelompok. Subjek ini misalkan nama kelompoknya adalah kelompok jerapah. Kemudian pesannya adalah ketua siapa, anggota siapa, atau langsung ditulis nama anggota tersebut siapa, 1, 2, 3 siapa. Ketika sudah di-post. Nah, ketika sudah, nanti salah satunya itu membalas topik tersebut dengan isinya ini. Kasus yang ingin saya buat itu apa? Misalkan yang ada percabangannya, nanti silakan diusulkan di sana. Nanti setelah itu saya juga akan mengecek forum tersebut. Jadi nanti besok ketika praktikum, itu langsung pemecahan masalah yang telah teman-teman usulkan yang kuat. Seperti itu. Apakah dari sini sudah jelas terkait dengan tugasnya? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas. Ya, jelas Pak. Ya, saya akan stop share dulu. Nanti yang ada chat, nanti saya cek kembali chatnya itu isinya apa. Sekarang saya akan membagi sebuah room. Di sini ada 91, berarti 90. Berkelompok mau berapa silakan saya usulkan ke teman-teman. Jadi kalau misalnya 5 apa? 10 orang Pak. 10. Oke, sebentar ya. Iya Biar Pak, biar lebih banyak teman kita berpikir. Oke. 9 orang juga boleh, Pak. Kan pas nanti ada 99 orang. Iya, tapi di sini ada 9 yang orang nggak aja, masuk Pak. juga ya. 9 ya. Oke, kesepakatan. Iya, Pak. Saya akan membuat breakout room sebanyak 9. Di sini saya membuatnya apa itu secara otomatis. Jadi saya tidak menentukan si A, kelompoknya si B, dan seterusnya enggak. Nanti ketika saya buat ini, kemudian ada info untuk join ke room tersebut, silahkan diklik ke join room tersebut. Per ruangnya saya buat 10 saja, tidak 9. Jadi nanti misalkan ada yang belum masuk, itu nanti yang belum masuk, nanti secara bebas masuk ke kelompoknya siapa. Saya beri waktu berapa ya untuk diskusinya? Setengah jam ya. Setengah jam itu berapa detik?
30 menit. Ya. 3.600. 3.600, Pak. Oke, saya beri waktu 30 menit. Nanti sisanya digunakan untuk menuliskan di forum. Nanti juga saya cek juga. Oke, 30 menit ya. Nanti 1 menit sebelum 30 menit itu akan ada info untuk kembali ke room utama. Oke, silakan kalau ada info atau perintah join, silakan langsung join. Nanti secara acak di masing-masing room akan saya set ada yang sebagai co-host. Nanti silakan merekam ya. Silakan segera join dan segera langsung diskusi terkait dengan materi hari ini. Kalau ada yang kurang jelas nanti WA saja. Atau ditanyakan ketika saya ke room teman-teman semua. Jangan lupa dicatat anggotanya, supaya nanti nggak lupa. Oke, halo Mbak Amelia. Oke, untuk teman-teman yang masih ada di sini, yang ada di room utama. Oke, sebentar. Di sebelah, di paling bawah, itu kan ada tulisan breakout room ya. Itu silakan milih mau join di room mana. Setelah join nanti nggak boleh pindah-pindah. Harus menetap di sini. Maaf Pak, nggak kedengeran tadi, nggak ada sinyal Pak. Oke. Di sini yang masih ada di room utama, silakan di bawah itu ada menu breakout room. Silakan diklik, kemudian dipilih teman-teman mau ada di room mana. Nanti setelah join itu nggak boleh keluar atau nggak boleh ganti room. Biasanya nggak ada Pak. Nggak ada. Belum ada. Oke, kalau nggak ada saya acak saja. Oke, silakan langsung join ya ketika sudah ada info join. Halo Mbak Salma.
Ya Pak, mohon maaf tadi keluar sendiri ya, sinyalnya nggak kuat. Oke. Saya mau OTW masuk dulu Pak. Oke. Maaf Pak. Iya, nggak apa-apa. Pak, itu yang breakout room diklik kan Pak, tapi kok nggak bisa ya Pak? Diklik nggak bisa. Iya. Oke, sebentar. Kalau sekarang? Masih nggak bisa Pak. Mbak Salma tadi di room apa? Belum tahu Pak tadi karena sinyalnya itu saya sering keluar sendiri gitu loh Pak. Atau mungkin ini Mbak Salma. Live lagi, kemudian nanti join lagi. Oh, iya. Bentar. Oke, ini yang baru masuk, saya langsung joinkan ke room yang kurang. Silakan langsung join. Halo Mas Fauzan. Mas Fauzan. Tadi ada di room mana? Iya, Pak. Tadi di room mana Mas Fauzan? Udah masuk. Tapi Pak. Masih ingat nggak tadi room apa? Kalau di roomnya nggak ingat Pak, tapi kalau orang-orangnya kelompoknya itu ingat Pak, ada Isti gitu sama siapa ya? Ya Isti gitu Pak. Ingatnya Pak. Isti ya. Iya. Oke. Isti kelompok
4. Mbak Helena, halo. Mas Aujan, silakan gabung ke kelompok 4 ya. Mbak Irina, silakan langsung join. Yang baru join, di situ sudah saya invite ke room, silahkan langsung klik join. Mbak Daisha, silakan langsung join ya.
Bapak gimana ya cara joinnya? Saya tadi keluar tiba. Itu kan sudah ada info untuk join. Tadi Mbak Daisa di room apa? Di room 9. Terus kebetulan nggak ada ininya, nggak ada info lagi, Pak. Oke, itu silakan langsung diklik join. Sudah saya invite. Mbak Bida. Mbak Bida tadi sudah join room belum? Halo Mbak Denis, tadi di room apa Mbak Denis? Atau ini langsung saya masukkan ke room 7 ya? Saya masukkan ke room 7, silahkan langsung klik join. Mbak Denis gimana? Apakah sudah berhasil masuk ke room 7? Pak, Assalamualaikum Pak. Salam. Tadi Mas Irfan di room apa? Pripun? Tadi Mas Irfan ada di room mana? Atau belum? Kalau masuk di yang kelompoknya Rio itu. Tahu nggak room berapa? Tadi malah keluar Pak. Oke, Jaringannya Oke, enggak. silahkan langsung klik join ya. Mbak Mutiara Kurang tahu. di room apa tadi? Room 5, Pak. Oke, silahkan langsung join lagi. Pak, maaf Pak, ini roomnya yang mana ya Pak? Oke, Mbak Denis, saya masukkan ke room 6. Nanti akan ada tombol untuk join. Silahkan langsung join.
Pak, mohon maaf sebelumnya, Pak. Mana, Mas? Saya tadi kan keluar yuk ini ganti laptop. Mohon maaf dimasukkan ke grup 16, grup 6. Oke. Sudah? Halo, Mbak Dini. Halo Pak, Oke. mohon maaf tadi di sini nggak ada sinyal, Iya, jadi nggak saya apa-apa. tadi lihat. Iya. Tadi di room mana? Apa belum? Gimana Pak? Tadi sudah masuk room mana? Atau Belum Pak, belum ya? belum Nanti akan baru ada pembagi. info join, silahkan klik ya.
Oke, sudah semua ya? Gimana pengalamannya berdiskusi? Seru, Pak. Alhamdulillah, ribet Pak. Ribet. Penuh Agak dengan bingung, Pak. kehebohan. Bingung Pak, nggak ketemu Pak. Iya Kak, Pak, selalu belum begini, ketemu Pak. Pak. Nggak tahu ngomong apa. Sebentar. Saya cek di forumnya dulu. Di sini ada kelompok Terminator. Halo, kelompok Terminator. Siapa Halo, Pak. mewakili? Oke, Halo Mbak Vega. Pak. Oke, mungkin dengan Mbak Vega ya. Dari Mbak Vega sendiri, setelah diskusi dengan kelompoknya masing-masing, bagaimana tanggapannya? Bagaimana, Pak? Bisa Dari hasil diulangi? dari hasil diskusi dengan teman-teman di kelompok Terminator, dari Mbak Vega sendiri, bagaimana tanggapannya? Kemudian dari materi tadi, apa yang dapat disimpulkan? Hasil diskusinya ya, Pak. Ya, hasil diskusi boleh, ataupun hasil pengalaman dengan model seperti ini bagaimana? Jadi di kelompok Terminator tadi kita sudah membahas, sudah menetapkan bahwa program yang akan kita buat terkait percabangan itu terkait dengan penilaian siswa, Pak. Jadi semisal kalau siswanya mendapatkan nilai 60, nah dia dapat grade nilai C, seperti itu. Kemudian jika ia mendapat nilai 90 atau lebih, dia akan mendapatkan A, begitu Pak. Oke, bagus. Terus dari pengalaman dengan pembelajaran seperti ini, menurut Mbak Vega bagaimana? Lebih menyenangkan? Apakah ribet atau bagaimana? Silakan. Sangat seru, Pak. Seru ya? Jadi dalam kelompoknya itu bisa langsung mengutarakan ide-ide gitu. Oke. Mungkin dari yang lain tanggapan dari kelompok Terminator? Iya Pak, seru. Seru ya? Ada yang merasa ribet atau mungkin karena baru pertama kali, kemudian bagaimananya? Ada atau tidak dari kelompok Terminator? Ada tidak? Saya, Mbak. Ini Pak. Mas Alif, gimana? Oke, nggak ada. Nih, oke, saya tunjuk kelompok berikutnya. Kelompok Matahari. Mbak Tasa, halo Mbak Tasa. Matahari. Jangan ikutan nyanyi ya. Ya Pak. Ya. Mbak Tasa, bagaimana pengalaman belajar dengan seperti ini? Bisa ngasih pendapat satu sama lain. Terus, ada lagi? Untuk studi kasusnya belum disampaikan di forum ya? Kenapa Kak, Pak? Putus-putus, Pak. Untuk studi kasusnya sudah dipikirkan atau belum? Karena di forum ini belum dituliskan. Laila kayaknya Pak yang ngirim, Pak. Laila? Iya. Salah ngirim nama kelompok, diganti nama kelompok Matahari. Awalnya kan Matahari, Pak. Lalu ada yang sama pakai nama kelompok kita, jadi diubah jadi kelompok bulan. Oh, kelompok bulan. Oke, kelompok bulan. Kalau studi kasusnya mau buat seperti apa? Mungkin Rio bisa tadi.
Ya, mungkin bisa ditanggapi oleh anggota yang lain. Kalau kelompok terminator kan tadi sudah jelas. Tapi untuk yang kelompok terminator itu juga belum disampaikan ya di kasusnya. Tapi tadi sudah disampaikan dapat diterima. Untuk kelompok bulan seperti apa mungkin bisa disampaikan karena belum ada di forum. Ada 10 anggota, silahkan. Gimana kelompok bulan? Atau masih bingung dengan materi? Tadi Laila Pak yang nulis studi kasusnya. Ya, Kita mungkin cuman bisa disampaikan dulu. Laila mana ya? Halo Mbak Lailatul Hasanah. Oke, mungkin nanti ya, saya akan ke kelompok berikutnya. Siti Jenner. Ya Pak, di sini Pak. Ya, bagaimana pengalaman belajarnya Mbak, Mas? Alhamdulillah kami sudah berdiskusi dengan baik tentang bagaimana membuat pemecahan untuk mengetahui terhadap potensi dari masyarakat tertentu. Jadi di situ nanti titik masalahnya untuk membuat pemecahannya adalah bagaimana masyarakat di situ bisa ditentukan pendataannya terhadap potensi mereka masing-masing. Kalau untuk contoh percabangannya bagaimana? Yang Kalau menerapkan untuk contoh percabangan. Kalau untuk contoh percabangannya, kita nanti akan membuat sebuah hasil atau nilai dari potensi masyarakat tersebut, Pak. Itu yang dimaksud seperti apa ya, Mas solusinya? Yang dimaksudnya adalah ketika kita nanti akan membuat program, nantinya kita itu akan mengetahui bagaimana titik temu antara masyarakat tersebut potensinya sudah seberapa jauh dan nilainya sudah berapa banyak gitu. Mungkin gini ya, untuk kelompoknya Siti Jenner terkait dengan studi kasus nanti silakan dibuat yang lebih simple. Yang dalam hal ini adalah untuk mengimplementasikan dari materi kedua ini tentang percabangan. Jadi kita berpikirnya belum yang begitu kompleks. Kita masih yang simpel-simpel dulu saja. Yang penting adalah kita bisa menerapkan atau bisa mengaplikasikan contoh percabangan itu ya seperti yang disampaikan Mbak Vega tadi. Misalkan dapat nilai 6, maka dia dinyatakan tidak lulus. Misalkan dapat nilai berapa, nanti lulus dan sebagainya. Di situ kan ada percabangan. Oh iya, siap-siap Pak, siap. Nanti tak diskusikan lagi. Ya, di sini juga di Siti Jenner, di forumnya juga belum disampaikan studi kasusnya, nanti silakan disampaikan lagi. Siap Pak, siap. Oke, sekarang kelompok Sunan Kalijaga. Halo, Mbak Septi? Atau yang mewakili? Iya, saya Pak. Kalau dari Mbak Septi, ini siapa ya tadi ya? Mbak? Saya Pak. Mbak Istiqomah. Kalau dari Mbak Istiqomah sendiri, untuk studi kasusnya mau membuat seperti apa? Kita lihat referensi yang if satu kondisi. Terus Itu untuk studi nanti kasusnya? saya belum diskusinya belum selesai sih Pak tadi. Oh, Soalnya belum ada selesai. yang keluar room terus belum ada yang respon juga. Oke. Tapi terkait dengan materinya, dari dua materi yang ada di e-learning, apakah sudah dipahami?
Insya Allah ini saya lagi belajar memahami juga, Pak. Oke. Oke, nanti silakan dilengkapi lagi ya yang ada di forum ya. Iya, Pak. Gini, Pak. Tadi ada yang keluar-keluar, jadi ada yang masuk sebentar, tapi saya belum nulis namanya. Ya, nanti sambil ini ya, di grup kelasnya masing-masing. Teman-teman kan ada grup satu kelas ya. Ada, Pak. Nah, nanti bisa cross-check di sana. Saya tuh masuk di kelas apa, di kelompok mana, biar nanti semuanya dapat kelompok. Tapi Termasuk edit Mbak, forumnya bisa, Pak, nanti dibuka nanti lagi. forumnya masih bisa diedit, yang ngedit adalah yang membuat post pertama kali. Di Oh sini ya, kan Pak. Soalnya tadi saya buka error ya, Pak. Katanya mungkin 30 tugasnya, menit gitu. enggak. Di sini kan yang membuat post pertama kali di kelompok Ngasuran Kalijaga itu kan Mbak Seti. Maka nanti yang bisa mengedit itu Mbak Seti. Oh gitu ya, Pak ya. Oh, makasih, Pak. Ya. Sama ini ya, nanti kan ketika sudah membuat post baru, silahkan post itu dibalas, di-reply dengan studi kasus yang teman-teman diskusikan. Oke, siap, Pak. Ya. Nanti untuk Mbak Vira, nanti silahkan dimasukkan ke room 6 tadi siapa ya, room 6? Ada ingat nggak room 6 siapa? Kami, Pak. Kami, Pak. Nanti Kami, Pak. ya, nanti minta tolong Mbak Vira dimasukkan ke room 6 ya. Baik, Pak. Ini sudah saya data, Pak. Oke. Ini masih ngedit di forum diskusi. Oke. Terus sekarang mata elang. Lalu Mas Rial. Halo Pak. Gimana Mas Rial dengan mata elangnya? Sudah fokus? Jujur sih Pak, kalau saya tadi ya diskusi tadi belum begitu lancar Pak. Soalnya masih ada namanya, kurang tahu gitulah. Saya belum ngerti juga sih sebenarnya. Jadi dari materinya masih belum begitu paham sehingga belum bisa merumuskan studi kasusnya. Itu ya. Iya. Studi kasusnya udah Tapi ada, nggak Pak. tahu kalau Gary apa. Oke, mungkin dari anggota yang lain, Mas Gary. Ada, Pak. Udah bikin studi kasusnya juga. Iya. Tapi belum dimasukin ke itu. Studi kasusnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Jadi kayak membuat program untuk menentukan suatu bilangan yang dimasukkan berupa bilangan genap atau ganjil. Oke, bisa masuk itu. Nanti disampaikan di forum juga ya. Ya. Iya, Pak, tadi itu Baik, mau Pak. dimasukin, cuman kita orang bingung, Pak. Mau ditulis mananya gitu. Terus waktunya udah keburu habis. Gini. Jadi untuk yang di forum itu menuliskannya nggak harus sesuai dengan waktunya. Yang sesuai dengan waktunya itu adalah untuk diskusinya saja. Oh iya, Pak. Ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Itu nanti nulis semua atau Salah cuma satu saja. perwakilan kelompok, Pak? Perwakilan Satu saja. ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terus berikutnya kelompok semut Mas Medi. Mas Medi atau yang mewakili? Ya, saya Pak. Saya Pak. Silahkan, gimana? Ya, nanti untuk dari diskusi dari kita itu mengenai permasalahan di kampus tentang presensi kehadiran mahasiswa. Nah, nanti penyelesaiannya membuat sebuah program mengenai presentasi kehadiran siswa menggunakan nomor induk mahasiswa. Jadi nanti kan khusus itu nomor induk mahasiswa. Jumlahnya. Terus untuk contoh yang percabangannya yang di mana? Membuat tadi charge, membuat charge yuk. Ini kemudian jumlah nomornya. Oke, nanti disampaikan di forum ya. Baik, Pak. Oke.
Terus room 5, Mbak Intan. Iya, Pak. Gimana Mbak Intan? Ini tadi permasalahannya itu menentukan bentar Pak, bentar. Kalau mungkin dari pengalaman tadi, dengan pengalaman belajar seperti itu, dari tanggapannya room 5 atau Mbak Intan sendiri bagaimana? Seru sih Pak. Yang lain juga udah pada ngerti. Tadinya saya yang nggak ngerti itu jadi kebantu sama mereka-mereka yang pada aktif juga gitu. Oke. Ini tadi permasalahannya ya, gimana, Mbak? menginput nilai mahasiswa untuk menentukan presentase nilai rata-rata, Pak. Nah, dengan kasus tersebut, untuk konsep percabangannya ada di mana? Kalau itu bisa dijelasin sama Sakila, Pak. Soalnya dia ketuanya. Maaf, Pak. Ya, silakan. Saya izin menjelaskan ya, Pak ya. Jadi pertama-tama kita akan menginput nilai pertama mahasiswa. Kalau misalnya kita dapat nilai random gitu, 40 atau 80, setelah itu nanti kita bakal nentuin total nilainya. Lalu kita buat persentase pakai perhitungan dikali 100. Nanti ya, setelah itu menentukan berapa persentasenya itu menentukan nanti grade-nya. Dapat B, C, atau D. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Sakila. Bisa masuk. Terus untuk kelompok matahari, Mbak Amelia, atau yang mewakili? Ya, Pak. Bagaimana, Mbak? Jadi tadi pas diskusi itu masih pada bingung. Cuman beberapa aja yang mau ngomong. Terus akhirnya bisa terselesaikan nggak tugasnya? Kalau kasusnya menentukan pemilihan, misalkan kita mau beli makan ya Pak, terus ada pilihan menunya tuh harganya beda-beda, tapi kita cuman punya uang segini, berarti dengan uang segini kita bisa membeli apa gitu. Oke, bisa masuk. Oke, makasih Pak. Ya, nanti didiskusikan lagi dengan kelompoknya tadi. Kemudian jangan lupa di post di forum ya. Oke. Ada yang belum dipanggil kelompoknya? Atau sudah semua? Ada, Pak. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oh, kelompok 2 di atas Kelompok ya? 2, Pak. Oke, silahkan. Kelompok 2, Theodorus. Atau yang mewakili, silahkan. Silahkan, siapa yang mewakili? Bisa saya wakilkan, Pak, ya, untuk kelompok 2. Ya. Tadi selama berdiskusi di Zoom ya tadi, Pak. Ya. Ya. Tadi yang dapat disimpulkan tadi tentang permasalahan, misalkan kita ada minimal belanja 100.000. Nanti kalau belanja 100.000 itu bisa dapat hadiah atau 100.000 lebih, itu nanti mendapatkan hadiah. Tapi jika kurang dari 100.000 nanti tidak mendapatkan, gitu Pak. Oke, bisa masuk juga. Apakah itu termasuk dari percabangan, Pak? Ya, itu bisa. Soalnya, ya. Mungkin dari Mas Iwan atau dari kelompok 2, dengan pengalaman belajar seperti tadi, tanggapannya bagaimana? Kalau selama berdiskusi tadi kurang efisien, Pak, dilihatannya. Jadi
materinya juga belum terlalu dipahami apa yang dimaksud, yang ditugaskan tadi belum bisa, apa yang dimaksud itu belum terlalu jelas itu loh Pak. Jadi kurang paham apa yang dimaksud. Oke. Itu Pak. Ya. Oke, makasih Mas Iwan. Ya, terima kasih Pak Tri. Ada lagi yang lain yang belum saya panggil? Karena di sini ada yang double-double nulisnya. Mungkin barangkali ada yang terlewat. Atau mungkin yang tadi namanya sama terus ganti. Sudah semua ya kayaknya ya? Ini yang paling banyak mata elang. Tapi sudah dipanggil ya tadi ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa kelompoknya tetap sama untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Oh, kelompok 1 belum. Kelompok 1, Mas Rio. Silakan. Nggih, jadi kelompok 1 saya perwakilan Bulan, Pak, yang tadi menggantikan Tasya. Oh, tadi Bulan sudah disampaikan. Oke, silakan sampaikan ulang apa. Ya Pak, maaf. Ya. Gimana dari Mas Rio sendiri? Jadi kelompok kami mengambil studi kasus tentang input nilai SBMPTN. Jika nilai SBMPTN melebihi skor 600, maka murid tersebut akan diterima dalam perguruan tinggi negeri. Kemudian yang kedua, jika inputnya salah, maka ia tidak diterima dalam perguruan tinggi tersebut. Seperti itu bukan ya, Pak? Ya. Dengan kasus seperti itu bisa masuk. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mas Rio? Oh, nggih pun Pak, sampun niku mawon. Oke. Jadi untuk yang sudah dengan studi kasusnya, tadi kelompok 1 ini Mas Rio, kelompok Bulan, kemudian Terminator, kelompok 2 tadi juga sudah, Siti Jenar tadi belum, Sunan Kalijaga tadi sudah belum ya, Sunan Kalijaga ya? Sunan Kalijaga juga sudah. Nanti untuk yang belum silahkan di post di forum ya. Kemudian untuk besok kita langsung praktikum implementasi dari studi kasus yang teman-teman buat tersebut. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin 2-3 penanya. Terutama untuk yang tadi mungkin masih belum paham, atau mungkin kelompoknya kurang aktif, bagaimana bisa disampaikan, ditanyakan. Oke, Mbak Risma. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Ini untuk studi kasus menonton film untuk usia 17 tahun ke bawah. Nah, nanti penyajiannya itu, Pak, berikut untuk kasus menonton film di mana yang hanya dapat menonton film ialah orang yang berusia 17 tahun ke bawah. Kalau usianya lebih dari 17 tahun dihentikan untuk menonton film. Nah, itu udah termasuk kasus percabangan bukan, Pak? Ya, itu bisa masuk, Mbak. Mbak Risma di kelompok mana? Di kelompok 6, Pak. Yang sama Mas Iksan. Namanya kelompok 6 sudah di forum. Ya sudah Pak. Aku cuman mau tanya yang itu tadi masuk untuk percabangan enggak gitu loh. Ya, itu bisa masuk, Mbak. Ya, makasih Pak. Tadi ada yang resen lagi. Siapa ya? Kok tiba-tiba hilang? Atau mungkin jawabannya, atau mungkin sama kasusnya. Pak. Ya, silakan, Mbak.
Jadi untuk studi kasus Suaranya hilang Mbak Daisha. Silakan diulangi. untuk studi kasus yang kelompok citizener itu kita bakalan ubah jadi bentuknya olimpiade. Jadi siapa yang dapat nilai A berarti dia pemenangnya, dan siapa yang tidak memenuhi nilai A dia bakalan bisa jadi juara harapan gitu atau enggak. Bentar Pak. Oke, ya. Dengan kasus itu bisa masuk nggak, Mbak Desa? Nanti jangan lupa di forum di post ulang, atau mungkin yang tadi revisi nanti bisa diperbaiki. Seperti Baik itu ya. Pak. Ya. Itu Pak untuk direvisinya kita reply ulang apa? Dibalas ulang saja. Oh iya, baik Pak. Ya. Itu bisa kan Pak yang tentang olimpiade jadi studi kasusnya? Iya bisa. Baik Pak, terima kasih. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita siang hari ini. Kita lanjutkan besok langsung dengan implementasi dari yang teman-teman rumuskan sekarang. Untuk menutup pertemuan hari ini, kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Saya alamin. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.